Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teknik komunikasi terapeutik. Dalam menanggapi pesan yang disampaikan oleh klien, perawat dapat menggunakan berbagai teknik komunikasi. Menurut Suryani 2019, apa saja teknik komunikasi tersebut? Yang pertama yaitu mendengarkan atau listening. Yang kedua, bertanya atau questioning. Yang ketiga, mengulang. Yang keempat, klarifikasi. Yang kelima, refleksi. Yang keenam, memfokuskan. Yang ketujuh, diam atau silence. Yang kedelapan, memberi informasi. Selanjutnya yang kesembilan yaitu menyimpulkan. Kesepuluh, mengubah cara pandang. Kesebelas yaitu eksplorasi. 12, berbagi persepsi. Yang ke-13, identifikasi tema. Ke-14, humor. Dan terakhir yaitu memberi pujian atau reinforcement. Nah, itu beberapa teknik komunikasi terapeutik yang dapat digunakan oleh perawat pada saat berinteraksi dengan klien. Mari kita bahas satu persatu teknik komunikasi terapeutik tersebut. Teknik komunikasi terapeutik yang pertama yaitu mendengarkan atau listening. Mendengarkan merupakan landasan dalam berkomunikasi terapeutik. Mendengarkan juga sangat penting untuk memahami klien. Mendengarkan merupakan proses aktif bukan pasif. Kenapa demikian? Karena pada saat kita mendengarkan, perawat menggunakan seluruh perhatian dan pikirannya dalam mendengarkan, bukan justru disibukkan oleh hal-hal lainnya. Nilai terapeutik yang ada pada saat mendengarkan adalah sebagai bentuk menghargai klien dan menunjukkan minat serta penerimaan perawat dalam bentuk non-verbal. Artinya, pada saat mendengarkan, klien akan merasa dihargai, kemudian juga klien merasa bahwa perawat menunjukkan keinginan untuk mendengarkan apa yang dirasakan ataupun apa yang disampaikan oleh perawat. Selama mendengarkan, perawat juga harus mengikuti hal yang dibicarakan klien dengan penuh perhatian. Perawat dituntut untuk memberikan tanggapan pada saat yang tepat sehingga tidak memotong pembicaraan klien. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Jadi jangan sampai memotong pembicaraan klien. Respon yang dapat disampaikan untuk menunjukkan bahwa perawat mendengarkan klien misalnya dengan mengatakan oh iya, terus lalu, nah itu contoh dari respon yang dapat dikatakan oleh perawat pada saat mendengarkan klien. Kemudian, kemampuan listening sangat penting dalam komunikasi terapeutik, terutama pada fase kerja. Tanpa listening atau mendengarkan yang baik, perawat tidak akan mampu menggali dan memecahkan masalah klien. Sehingga salah satu teknik komunikasi terapeutik yang dapat dilakukan oleh perawat adalah dengan cara mendengarkan. Teknik yang kedua yaitu bertanya atau questioning. Pada teknik ini, perawat dapat mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Teknik ini juga biasanya digunakan pada tahap orientasi. Dalam memberikan pertanyaan, perawat harus mampu mendorong klien untuk dapat mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Selain itu, perawat juga harus sensitif, harus peka terhadap respon dari baik respon verbal maupun non-verbal dari klien. Ketika perawat menggunakan teknik komunikasi terapeutik berupa bertanya, maka ada beberapa bentuk pertanyaan yang dapat digunakan, yaitu pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka digunakan apabila perawat membutuhkan jawaban yang banyak dari klien. Pertanyaan terbuka juga memungkinkan perawat mendapatkan informasi yang lebih banyak dan mendalam.
Pertanyaan terbuka diawali dengan kata apa, kemudian kata bagaimana. Sebaliknya, pertanyaan tertutup digunakan ketika perawat membutuhkan jawaban yang singkat. Contoh dari pertanyaan terbuka yaitu misalnya perawat bertanya kepada klien mengenai bagaimana perasaan ibu hari ini. Kemudian pertanyaan lainnya, misalnya contoh lainnya, ibu bisa menceritakan kepada saya apa yang ibu pikirkan. Untuk contoh pertanyaan tertutup, misalnya perawat bertanya kepada klien mengenai berapa jumlah anak ibu. Nah, itu bentuk dari pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Teknik komunikasi terapeutik selanjutnya yaitu mengulang. Mengulang di sini memiliki pengertian bahwa perawat mengulang pikiran utama yang telah diekspresikan oleh klien. Mengulang dapat menunjukkan bahwa perawat mendengarkan, memvalidasi, dan menguatkan. Sebagai contoh, klien mengatakan, "Saya pusing, banyak sekali masalah yang harus saya hadapi." Kemudian perawat dapat mengulang dengan mengatakan, "Ibu punya banyak masalah." Nah, pertanyaan tersebut diberikan untuk menunjukkan bahwa perawat mendengarkan dan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh klien. Ketika kita melakukan teknik tersebut, maka klien akan kepercayaan dirinya tersebut akan meningkat dan menganggap bahwa dirinya ini penting bagi perawat. Teknik selanjutnya yaitu klarifikasi. Klarifikasi merupakan strategi menanggapi respon klien dengan mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh klien. Hal ini penting ketika perawat membutuhkan informasi tambahan atau untuk memvalidasi data. Melalui teknik klarifikasi, diharapkan perawat dan klien memiliki kejelasan yang sama mengenai hal yang diungkapkan oleh klien. Klarifikasi dapat dilakukan dengan meminta klien mengulang apa yang disampaikannya. Sebagai contoh, misalnya perawat mengatakan, "Maaf, saya masih kurang jelas tentang apa yang ibu katakan tadi. Apakah bisa diperjelas?" Nah, itu contoh dari teknik klarifikasi. Teknik komunikasi terapeutik yang kelima yaitu refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi merupakan kegiatan di mana perawat mengarahkan kembali ide, perasaan, pertanyaan, dan isi pembicaraan klien. Refleksi digunakan untuk memvalidasi pemahaman perawat terhadap ungkapan klien, menekankan empati, minat, dan penghargaan kepada klien. Teknik refleksi terdiri dari refleksi konten atau isi dan refleksi perasaan. Refleksi isi dilakukan dengan memparafrase, yaitu membuat kalimat yang isinya sama dengan kata-kata yang berbeda, dan bukan hanya mengulang sebagian dari ungkapan klien. Dengan menggunakan teknik tersebut, perawat merefleksikan kepada klien persis hal yang dimaksudkan oleh klien. Berbeda dengan refleksi isi, refleksi perasaan, merefleksikan perasaan yang dirasakan klien ketika menyampaikan sesuatu. Kesimpulannya adalah refleksi isi berfokus pada isi pembicaraan dan pikiran, sedangkan refleksi perasaan berfokus pada emosi atau perasaan. Contoh dari refleksi isi yaitu misalnya klien mengatakan, "Saya bertengkar dengan suami saya. Ibu saya tidak mau berbicara dengan saya. Teman-teman di kantor pun tidak ada yang percaya dengan saya." Maka respon perawat dengan menggunakan teknik refleksi yaitu misalnya menyampaikan, "Kelihatannya Anda memiliki banyak masalah dalam hubungan interpersonal," yang artinya bahwa dari ungkapan klien tersebut, perawat
merefleksikan bahwa klien tersebut memiliki beberapa permasalahan interpersonal, baik dengan ibunya, suaminya, anaknya, maupun dengan teman-teman di kantornya. Kemudian contoh lainnya dari refleksi perasaan, yaitu klien mengungkapkan, "Saya sangat mengharapkan kedatangan anak saya, tetapi dia tidak juga datang. Bahkan ketika saya telepon, dia berkata sedang sibuk." Kemudian perawat menjawab dengan pernyataan, "Ibu merasa kecewa." Artinya apa? Dari apa yang disampaikan oleh klien, perawat merasa bahwa apakah benar klien tersebut sedang merasa kecewa dengan anaknya karena tidak bisa datang. Nah, itu contoh dari refleksi isi maupun refleksi perasaan. Teknik komunikasi selanjutnya yaitu memfokuskan atau focusing. Memfokuskan ini bertujuan memberi kesempatan kepada klien untuk membahas masalah inti dan mengarahkan komunikasi pada pencapaian tujuan. Teknik ini dapat membantu klien menghindari pembicaraan tanpa arah dan ketidakjelasan. Hal yang perlu diperhatikan oleh perawat pada saat menggunakan teknik memfokuskan adalah jangan sampai perawat memotong pembicaraan ketika klien menyampaikan hal yang penting. Perawat dapat memfokuskan kembali pembicaraan dengan mengatakan, "Bagaimana jika kita kembali ke topik pembicaraan semula?" Atau contoh lainnya, misalnya seorang klien mengatakan kepada perawat, "Perempuan sering menjadi bulan-bulanan laki-laki." Maka untuk memfokuskan pembicaraan yang dilakukan oleh perawat dengan klien supaya tidak melebar kemana-mana, maka perawat mengatakan, "Coba ceritakan bagaimana perasaan ibu sebagai perempuan." Jadi justru tidak menanggapi pernyataan dari klien tersebut. Kita kembali memfokuskan apa yang ingin dibicarakan antara perawat dengan klien. Teknik ini sangat bermanfaat pada fase kerja. Selain tadi yang sudah disampaikan, ada teknik klarifikasi maupun teknik refleksi juga sangat bermanfaat pada fase kerja. Untuk teknik klarifikasi dan refleksi sangat bermanfaat untuk menggali perasaan klien yang sebenarnya tentang suatu kejadian. Sedangkan untuk teknik memfokuskan bermanfaat apabila misalnya kita menghindari pembicaraan yang meloncat-loncat ataupun berbelit-belit. Dengan menggunakan teknik focusing, penulis dapat membawa klien tersebut kembali pada topik pembicaraan. Teknik yang ketujuh yaitu diam atau silence. Teknik diam digunakan untuk memberikan kesempatan kepada klien sebelum menjawab pertanyaan dari perawat. Dengan teknik diam, maka kita sebagai perawat memberikan waktu kepada klien untuk berpikir dan meningkatkan penghayatan. Dengan diam juga memungkinkan klien untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Hal tersebut berguna pada saat klien mengambil keputusan. Sebagai contoh, misalnya setelah perawat mengajukan pertanyaan, "Bagaimana perasaan ibu terhadap penyakit yang ibu alami?" Kemudian perawat memberikan jeda 1 atau 2 menit untuk memberi kesempatan klien memikirkan jawabannya. Kemudian ketika klien mengungkapkan perasaannya kembali, maka yang digunakan adalah teknik listening untuk mendengarkan semua ungkapan klien dengan penuh perhatian. Teknik yang kedelapan adalah memberi informasi. Memberi informasi merupakan tindakan penyuluhan kesehatan untuk klien. Teknik ini sangat membantu dalam mengajarkan klien tentang kesehatan
aspek-aspek yang relevan dengan perawatan yang dijalani, serta proses penyembuhan klien. Ada hal yang perlu diperhatikan oleh perawat. Informasi yang disampaikan harus dapat memberikan pengertian dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi oleh klien, serta membantu dalam pemecahan masalahnya. Sebagai contoh, misalnya di ruang penyakit dalam ada 3 orang klien yang sama-sama mengalami penyakit jantung. Informasi yang dibutuhkan oleh ketiga klien itu belum tentu sama. Klien yang pertama misalnya membutuhkan informasi tentang pengobatannya, sedangkan klien kedua mungkin butuh informasi tentang cara mendapatkan keringanan biaya. Sementara itu, klien yang ketiga mungkin memerlukan hal yang lainnya lagi. Karena itu, sebelum memberikan informasi kepada klien, perawat harus mengkaji terlebih dahulu informasi yang dibutuhkan oleh klien. Teknik memberikan informasi ini tidak sama dengan teknik memberikan saran. Pada teknik ini, perawat hanya memberikan informasi, sedangkan keputusan tetap ada pada klien. Sementara pada teknik memberikan saran, selain memberikan informasi, perawat memberikan kesan bahwa hal yang dikatakannya adalah yang terbaik dalam mengatasi masalah. Ada bahaya dari teknik memberikan saran adalah ketika saran yang disampaikan perawat kepada klien tersebut ternyata tidak dapat mengatasi permasalahannya, maka akibatnya klien akan merasa sangat kecewa dan mungkin saja tidak percaya lagi dengan perawat. Teknik komunikasi terapeutik selanjutnya yaitu menyimpulkan atau summarizing. Apa itu teknik menyimpulkan? Teknik komunikasi yang membantu klien mengeksplorasi poin penting dari interaksi antara perawat dengan klien. Pada teknik ini membantu perawat dan klien memiliki pikiran dan ide yang sama saat mengakhiri pertemuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah meninjau kembali komunikasi yang telah dilakukan antara perawat dengan klien. Menyimpulkan dapat diawali dengan kata, misalnya dari pembicaraan kita tadi. Kemudian contoh lainnya bisa diawali dengan kata saya coba menyimpulkan bahwa. Nah, itu beberapa contoh kalimat untuk teknik menyimpulkan. Manfaat dari teknik menyimpulkan antara lain memfokuskan pada topik yang relevan, menolong perawat dalam mengulang aspek utama interaksi, membantu klien untuk merasa bahwa perawat memahami pesannya, membantu klien untuk mengulang informasi, dan membuat tambahan atau koreksi terhadap informasi. Selain itu, teknik ini juga sangat bermanfaat pada tahap kerja. Pada saat menyimpulkan, perawat dan klien dapat mendefinisikan pokok masalah, sehingga memungkinkan membuat perencanaan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh klien. Teknik komunikasi terapeutik yang lainnya yaitu mengubah cara pandang. Teknik mengubah cara pandang atau disebut dengan reframing digunakan untuk memberikan cara pandang lain sehingga klien tidak melihat suatu masalah dari aspek negatifnya saja. Seorang perawat terkadang memberikan tanggapan yang kurang tepat, seperti misalnya perawat tersebut mengatakan, sebenarnya apa yang Anda pikirkan tidak seburuk itu. Tenang saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pernyataan tersebut bukan reframing yang baik karena cenderung menganggap enteng permasalahan dan mengabaikan perasaan klien. Nah, nanti akan dicontohkan teknik reframing yang baik. Contoh dari teknik reframing yang baik yang dilakukan oleh perawat. Misalnya ada klien yang mengatakan kepada perawat, saya hampir tidak pernah bisa rileks tibanya di rumah. Anak saya minta ditemani mengerjakan PR. Saya sangat kesal. Kemudian perawat menjawab
Dari pembicaraan ibu, sepertinya ibu sangat berarti bagi anak ibu dan anak ibu ingin diperhatikan oleh ibu. Artinya apa? Dengan menggunakan teknik ini, perawat bertujuan mengubah pandangan negatif klien menjadi pandangan yang positif. Artinya, klien mampu melihat sesuatu dari sisi positifnya, di mana klien ini bisa berpikir atau memiliki pandangan bahwa, oh iya ya, dengan saya hadir di rumah ini justru saya dianggap berarti oleh keluarga saya, terutama oleh anak saya. Nah, itu tujuan dari teknik reframing, di mana ketika klien eh, pikirannya atau pandangannya sudah berubah dari negatif menjadi positif, maka akan memungkinkan klien untuk membuat perencanaan yang lebih baik dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi bukan justru negatif, justru itu akan menyulitkan dalam mengatasi masalah. Teknik komunikasi terapeutik selanjutnya yaitu eksplorasi. Teknik ini bertujuan menggali lebih jauh masalah yang dialami klien sehingga masalah tersebut dapat diatasi. Contohnya, misalnya klien mengatakan, kalau sedang marah biasanya saya tidak mau keluar kamar. Kemudian perawat menjawab, sewaktu di dalam kamar apa yang Anda lakukan? Pernyataan klien lagi, membanting barang-barang yang ada di kamar. Kemudian perawat mengatakan, apakah ada hal lain yang Anda lakukan? Pernyataan klien dijawab, ada. Pernyataan perawat, apakah bisa diceritakan? Nah, melalui teknik eksplorasi ini, perawat ingin mengetahui kejadian yang lebih dalam, ingin mengkaji lebih dalam atau menggali lebih dalam apa yang sebetulnya permasalahan yang terjadi pada klien, apa yang dilakukan klien pada saat itu. Teknik ini sangat bermanfaat untuk perawat pada saat perawat ingin mengetahui permasalahan apa yang sebetulnya terjadi pada klien secara lebih rinci atau secara lebih detail. Teknik selanjutnya yaitu berbagi persepsi. Membagi persepsi adalah meminta pendapat klien tentang hal yang perawat rasakan atau pikirkan. Teknik ini digunakan ketika perawat merasakan atau melihat adanya perbedaan antara respon verbal dan respon nonverbal dari klien. Contohnya, misalnya ketika perawat datang ke ruangan klien, kemudian menyapa klien, tetapi respon dari klien tersebut tersenyum kecut dengan ekspresi wajah sedikit tegang. Maka perawat ingin mengetahui apakah yang dirasakan klien ini atau yang dipikirkan perawat ini dengan cara menjawab, Anda sedang tersenyum, tetapi saya merasakan Anda sedang marah kepada saya. Dengan respon klien yang tersenyum tetapi kecut tersebut, perawat ingin tahu gitu, apakah klien tersebut sedang marah kepada perawat ataukah merasakan hal yang lainnya. Sehingga perawat menanyakan demikian melalui teknik berbagi persepsi. Benar nggak sih sedang marah kepada saya? Selanjutnya yaitu teknik identifikasi tema. Perawat harus tanggap terhadap cerita yang disampaikan oleh klien, serta mampu menangkap tema dari pembicaraannya tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan pengertian dan menggali masalah penting. Teknik ini bermanfaat pada awal tahap kerja, di mana untuk memfokuskan pembicaraan pada masalah yang benar-benar dirasakan oleh klien. Contohnya, untuk teknik identifikasi tema, misalnya perawat mengatakan, saya perhatikan sejak awal pertemuan hingga sekarang, ibu banyak bercerita tentang kekecewaan ibu pada suami. Apakah menurut ibu hal ini penting untuk kita diskusikan? Nah, itu contoh dari teknik identifikasi tema. Jadi, misalnya kita berbicara dengan klien, kemudian kita menangkap
sebetulnya klien kok pembicaraannya mengarah ke satu topik tersebut. Maka kita bisa tanyakan apakah topik tersebut yang ingin dibicarakan saat itu atau ingin diatasi oleh klien dan perawat. Maka dengan teknik ini perawat dan klien bisa bersama-sama mengetahui sebetulnya yang dirasakan oleh klien itu apa melalui teknik identifikasi tema. Teknik komunikasi terapeutik lainnya adalah humor. Humor dapat menyediakan tempat bagi emosi untuk distraksi dari perasaan stres dan depresi. Dengan humor, otot-otot yang tegang menjadi kendur, perasaan yang kacau menjadi terhibur, sehingga muncul kesiapan untuk mengatasi masalah. Perawat sebaiknya mendorong klien untuk menggunakan humor yang positif dan tidak menggunakan humor yang negatif. Jadi, humor juga diperlukan pada saat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan klien, supaya bisa mendistraksi dari perasaan stres yang misalkan dirasakan oleh klien. Akan tetapi, yang perlu diingat adalah sebaiknya yang digunakan humor yang positif, bukan humor yang negatif. Teknik yang terakhir yaitu memberi pujian atau reinforcement. Memberikan pujian kepada klien berguna untuk meningkatkan harga diri dan menguatkan perilaku klien. Pujian dapat diungkapkan secara verbal maupun nonverbal. Misalnya, saya merasa bangga sekali hari ini karena Anda mampu merapikan tempat tidur dan mandi sendiri. Misalnya itu yang disampaikan perawat kepada klien ketika klien sudah mampu merapikan tempat tidur kemudian mandi dengan mandiri. Isyarat nonverbal dapat disampaikan dengan memberikan contoh dari nonverbal memberikan pujian, misalnya dengan mengacungkan jempol kepada klien ketika klien melakukan sesuatu yang menurut perawat merupakan perubahan yang positif. Jadi, memberikan pujian juga salah satu teknik komunikasi terapeutik yang dapat digunakan oleh perawat ketika berkomunikasi dengan klien. Baiklah, tadi beberapa teknik komunikasi terapeutik yang dapat digunakan oleh perawat saat berkomunikasi dengan klien. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.